kebenaran Islam. Mari saya hantarkan untuk memahami Islam. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sesuai dengan Kejadian 22 nomor 1. Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji, dicoba Tuhannya dengan beberapa perintah. Lalu kemudian dia melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Allah berkata kepada beliau, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku Allah menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Qala wa min zurriyati. Dan juga dari anak cucuku. Apakah boleh? Kata Nabi Ibrahim kepada Allah, apakah boleh keturunanku juga menjadi pemimpin? Apa kata Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Benar. Tetapi tidak berlaku kepada keturunanmu yang zalim akan janjiku ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah Islam Kristen, ada nggak perintah di antara perintah Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim? Kalau dalam kaidah Yudaism, Abraham perintah untuk bersunat. Ada. Tak ada yang bisa mencegah itu. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan Nabi Ibrahim bersunat pada usia 80 tahun. Sunat dia. Lantas Rasulullah diperintah untuk mengikuti millah, ajaran. Ajaran yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah perintah. Salah satunya sunat. Salah duanya adalah tauhid satu Tuhan. Salah tiganya adalah kurban hewan. Umat Islam mengikuti itu semua. Cerminan bahwa umat Islam ini memiliki sanad ilmu keislaman berasal dari salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sujud, Nabi Ibrahim bertauhid, Nabi Ibrahim sunat, Nabi Ibrahim berkurban hewan. Islam melanjutkan, Kristen jauh Kristen itu jauh, malah sampai ke penghujung menyembah kepada makhluk yang mati terkutuk, malah dia Kristen itu. Entah dari mana dia mendapatkan contoh Kristen ini. Sedangkan dalam pengajaran para nabi, termasuk baginda Rasulullah, yang dikutuk itu fa innaka rajim, itu adalah iblis. Di mana-mana yang terkutuk itu iblis. Di Bible yang terkutuk itu iblis, tapi Kristen malah menyembah yang terkutuk. Semalam saya sudah menjelaskan kepada 8 saudara kita Kristen, dan mereka semua mengakui bahwa Kristen selama 2000 tahun memang menyembah makhluk terkutuk. Menyembah makhluk terkutuk yang digantung di salib. Ini jarang Kristen yang mau sadar. Kenapa? Karena mereka lebih dicekoki kepada kecintaan kepada dunia. Pembebasan diri mereka dari hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa pun dihinanya, direndahkannya, dianggap sampah. Sedangkan mereka tidak menyadari sepenuhnya kalau selama ini mereka dicekoki oleh konsep doktrin dogma untuk menyembah kepada makhluk terkutuk. Kalau dalam pandangan Islam, Nabi Ibrahim sunat, semua nabi sunat, Yesus sunat, nabi-nabi sunat, umatnya Nabi Muhammad sunat. Orang Kristen diceritakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang Kristen menurut Al-Quran adalah penolong-penolong iblis, agar iblis itu lebih leluasa lagi melenggang untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Iblis menginginkan manusia itu durhaka kepada pencipta. Siapa pembantu-pembantunya? Kristen. Ini Al-Quran yang menarasikan itu. Karena Al-Quran datang belakangan mengurai konsep iman orang-orang terdahulu, kepercayaan orang-orang terdahulu. Dan Al-Quran mengatakan Kristen adalah saudara-saudara iblis di dalam membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Nah, hari ini salah satu trik yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen di Indonesia ini menggugat adanya sunnat di Islam. Ini pekerjaan sia-sia. Kenapa pekerjaan sia-sia? Kalau umat Islam itu bersunat, tak ada satupun perintah di dalam perjanjian lama yang dilanggar. Justru yang melanggar adalah Kristen. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunat nonotnya, bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ini ya,
ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan umat Islam itu dalam Al-Qur'annya tidak ada perintah sunat, oke, tidak ada perintah sunat, tapi kami sunat, alhamdulillah. Lah di Bible ada perintah sunat, tapi ente tidak bersunat, celaka. Celaka itu. Yesus berkata, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada sunat dihilangkan. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah ini, jadi justru menderita orang-orang Kristen ini, menderita kali. Nah saya ditanya semalam, Bang Suma, kenapa orang-orang ini kok kayak tersiksa sekali dia di dunia? Saya jawab, karena Allah telah mengutuki mereka. Di mana Al-Quran menerangkan itu? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Aku Allah pencipta langit dan bumi menghukum setiap manusia yang berkata bahwa Nabi Isa alaihi salam itu mati digantung demi dosa-dosa manusia. Ini Al-Quran yang menarasikan. Jadi kalau mereka hari ini tak sanggup menelaah cahaya kebenaran Islam, itu karena mereka dihukum. Mereka kena hukum karena percaya, bahkan jauh lebih dahsyat daripada orang Yahudi, orang-orang Kristen ini. Kalau orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka cemburu, iri, dengki karena faktor ekonomi dan politik, Kristen beda lagi, lebih parah, 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa di Kristen itu? Mereka mengatakan Tuhan inkarnasi jadi manusia, dibunuh oleh manusia dalam keadaan terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan yang mereka lakukan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya umat Islam dalam hal ini ya datang sebagai penolong kepada saudara-saudara kita Kristen yang masih mau kemudian diwaraskan, disehatkan dari ajaran yang aneh, menyembah kepada makhluk yang digantung dengan jalan terkutuk di atas salib. Demikian, silakan yang lain. Boleh saya tanggapi dari kalau diizinkan lamanya saudara Juma itu bisa juga saya pakai? Boleh, yang penting ada poin. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih saudara Juma, Anda sudah mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis. Tapi ini yang harus Anda pahami ya. Tadi mengatakan Anda bersunat itu berdasarkan mila Ibrahim, kan begitu. Nah, ternyata mila Ibrahim itu Anda ambil berdasarkan Bible, itu nggak boleh. Seharusnya berdasarkan data Anda. Nah, tadi Anda mengatakan kami orang Kristen tidak bersunat. Nah, itu juga nggak benar karena ada orang Kristen yang bersunat. Masalahnya bukan di situ, saudaraku. Perjanjian sunat itu dilakukan kepada Abraham dan keturunannya. Ada tujuannya. Sehingga kami tidak menjadi harus bersunat sebagaimana yang Anda katakan tadi. Jadi itu dikhususkan untuk bangsa Israel. Tujuannya apa? Pembebasan mereka dari perbudakan. Menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa atau orang Israel atau orang Yahudi yang pada saat itu belum menjadi satu bangsa yang namanya Yahudi atau Israel. Mereka Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham supaya disunat untuk membedakan. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi ya kalau Anda memberikan pemahaman seperti itu, ya saya hormati, tapi jangan paksakan pemikiran Anda itu menjadi pemikiran kami. Begitu, saudaraku. Itu alasannya kami tidak bersunat. Tidak harus, bisa bersunat, bisa tidak. Begitu, saudaraku. Ya, silakan. Iya, baik. Dari sinilah gambarannya. Orang dihukum itu enggak akan pernah sampai akalnya kepada kebenaran. Tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 124. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, kalimah, ketetapan, hukum. Memperbodoh diri memang. Orang zalim itu memang gitu. Memperbodoh diri. Pura-pura bego.
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang zalim itu lebih mengedepankan keegoan, kezaliman daripada kebenaran. Nabi Ibrahim dikatakan dalam Al-Quran menerima beberapa hukum. Nabi Muhammad diutus menerima wahyu, ilham kepada beliau, sehingga beliau mengurai keadaan yang kemudian Tuhan wahyukan kepada beliau terkait dengan Nabi Ibrahim salah satunya. Apa kata Allah? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Nabi Muhammad menjelaskan salah satu hukum yang diterima Nabi Ibrahim adalah sunnat. Lalu kemudian Nabi Muhammad adalah pemimpin umat. Sebagai pemimpin umat, kemudian dia menginstruksikan kepada pengikutnya, sunnatlah, karena sunnat itu adalah bagian daripada fitrah, kesucian. Kaidah Islam jelas. Perintah Allah kemudian mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Nabi Muhammad bersunnat. Lalu Nabi Muhammad mengajarkan umatnya bersunnat. Apa yang salah? Yang timpang adalah penumpang gelap. Sudahnya ngambil kitabnya Yahudi, ngaku-ngaku pengikut orang Yahudi, mengaku-ngaku ajarannya dari Yahudi, tapi semua ajaran Yahudi dibencinya, dikutukinya, dilaknatinya. Contoh, ketika mengaku tak ada perintah untuk tidak bersunat atau bersunat, orang ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti hukum orang ini. Dalil di dalam kitab saudara Galatia 2, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kalau ngerti hukum, orang yang paham asas-asas, maka dia ngerti asas yang muncul di dalam Bible adalah perintah untuk jangan bersunat. Kapan ente bersunat? Maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna bagi ente, lalu buat apa Anda percaya kepada makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ini paradoks yang berat dengan ungkapan bahwa di Kristen boleh sunat, boleh tidak. Gimana ceritanya orang yang ngerti hukum, namanya adalah sang hukum tapi nggak ngerti hukum? Hukumnya dalam Kristen berdasarkan perintah Nabi Paulus kepada orang Kristen, barang siapa yang bersunat, Yesus tak berguna bagi dirinya. Itu perintah. Sedangkan kekristenan itu ditopang oleh kepercayaan Yesus Tuhan. Kalau Yesus Tuhan tidak berguna bagi kekristenan, ya tutup aja tuh Kristen. Nggak usah ada Kristen. Tidak boleh bersunat di Kristen itu. Bukan haram lagi, entah apa namanya itu. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna. Kalau Yesus tidak berguna lah, untuk apa jadi Kristen? Jadi Kristen itu dilarang bersunat. Dilarang. Nggak boleh bersunat. Kapan bersunat? Maka neraka. Menurut Paulus. Karena tidak ada gunanya Yesus bagi Kristen yang bersunat. Nah, disinilah kemudian yang harus dipahami oleh saudara-saudara yang berakal. Apa yang harus disadari? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, apa kata Tuhan kepada Nabi Ibrahim? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Orang-orang yang bersunat sudah otomatis memberkati Abraham. Orang-orang yang tidak bersunat sudah otomatis mengutuk Abraham. Itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Nah, kalau Anda mengatakan, oh kami tidak bersunat karena noise, karena kami bukan pengikut dari Bani Israel, ya sudah selesai. Katakan bahwa Kristen itu tidak berasal dari Timur Tengah, tapi Kristen itu berasal dari Vatikan Roma Yunani. Dah selesai. Sehingga kitabnya orang Yahudi hanya aksesoris agar melancarkan aksi pemurtadan kristenisasi ke seluruh penjuru bumi. Itu aja. Ini noise yang mana nih, Bang?
Kalau bisa ditutup dulu. Jadi saudara, kalau Anda berbicara mengenai sunat, siapa yang membenci ajaran Nabi Abraham, itu hanya orang yang memperbodoh dirinya. Yesus pun mengatakan itu, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang akan menempati tempat terhina di kerajaan langit, artinya neraka. Matius 5 nomor 19. Dan entah Kristen ini mau kemana pada hari penghakiman, setelah penghakiman entah mau kemana Kristen ini. Pola keagamaannya itu entah kemana perginya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Di dalam Yesaya 52 nomor 1, tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Yerusalem. Yerusalem tidak boleh diinjak oleh Kristen. Yesaya 52 nomor 1. Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam Mikdas, Baitullah atau sinagoge atau Bait Allah. Tidak boleh. Lalu Kristen ini mau kemana? Orang tame, orang najis kayak saudara kita Kristen ini mau kemana kira-kira? Ke Yerusalem dilarang, masuk ke bait suci dilarang. Jadi ketika ada sang gembala datang untuk mengumpulkan kawanan domba, Kristen mau dikumpulkan di mana? Yerusalem hanya kalangan domba, sedangkan Kristen ini bukan domba. Mereka bukan pengikut Yesus, mereka pengikut Kristus yang mati terkutuk di atas salib. Nah, seperti itu saudara. Jadi saya rasa sunat ini tidak usah dipanjang lebarkan materinya, karena biar bagaimanapun umat Islam itu bersunat mengikuti milah Abraham. Sunat itu adalah ajaran Abraham, dan kami umat Islam adalah pengikut itu. Kami bersunat, sedangkan Kristen entah ikut siapa tidak bersunat. Silakan. Terima kasih. Jadi begini. Siap, sahabat Bahar, syukran. Baik, terima kasih. Jadi begini, dari narasi yang Anda nyatakan tadi, maaf kalau saya pakai istilah disimpulkan, bahwa Anda mengakui bahwa perintah sunat itu tidak ada tertulis secara tersirat pun tidak, apalagi tersurat. Itu intinya yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan. Nah, berkaitan dengan sunat, Alkitab sudah menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kepada keturunan Abraham. Abraham pada saat itu belum beragama. Mohon dulu, ada noise-nya. Abraham pada saat itu belum memiliki agama, tapi dia sudah memiliki ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh Nabi Musa, makanya dia dituliskan. Di situ sudah jelas bahwa Tuhan membuat perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Kami ini bukan orang keturunannya, tapi ajarannya yang kami terima, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian saya mau menanggapi dari pernyataan Anda bahwa kami mencuri kitab dari orang Yahudi. Ini salah besar. Kami tidak mencuri. Dasarnya apa? Anda pasti tahu Yesus itu orang Yahudi. Jadi dari mana dasarnya kami mencuri, sementara dia memakai kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama itu dinyatakan nubuatan bahwa dia akan datang. Nah, itu Anda sudah salah besar. Kami tidak mencuri, tapi kami mengikuti ajarannya. Itu yang harus Anda pahami. 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Dia tidak mencuri loh. Bagaimana logika berpikirnya orang Yahudi mencuri orang Yahudi? Tidak ada logikanya. Anda bawa ke profesor macam manapun, itu nggak logika. Nah, itu dia. Nah, terkait dengan Yesus terkutuk, iya memang betul. Ketika dia disalibkan, memang betul dia menjadi terkutuk. Kenapa? Ada tertulis di dalam Alkitab
bahwa semua manusia ini sudah kena kutukan dosa karena Adam melanggar perintah Tuhan. Itu dia terkutuk, dan itu akan terjadi sampai akhir zaman. Ketika manusia sudah terkutuk, logika berpikirnya itu sudah pasti jalannya cuma satu, ke neraka. Tapi di dalam kekristenan, Tuhan kami, karena manusia yang ciptaannya itu, dia mengasihi ciptaannya, maka dia berkarya melalui firman-Nya. Firman-Nya itu menjadi manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Secara logika, manusia itu ciptaannya, berarti Tuhan itu menguasai manusia. Apakah dia bisa memakai orang lain untuk menjadi penebusan manusia dari dosa? Bisa. Masalahnya tidak ada manusia satupun yang tidak berdosa. Itu udah kena kutukan, bahwa semua manusia itu sudah terkutuk dosa. Ketika dia memakai manusia sebagai ciptaannya, itu menunjukkan Tuhan kami itu orang yang laknat. Tetapi melalui firman-Nya, dia berkarya. Dia tidak mau menumbuhkan manusia untuk menebus manusia, sehingga dia berkarya melalui firman-Nya yang menjadi manusia yang disebut namanya Yesus, yang kami imani adalah Tuhan kami. Itulah yang menebus kami manusia sebagai dosa. Seandainya tidak ada penyalipan, kami ini orang yang terkutuk. Tapi karena sudah terjadi penyalipan, kami ini bukan orang yang terkutuk, yang mengimani. Dia menyerap semua kutukan yang sudah dia lakukan, sehingga secara logika berpikir bahwa kami dipastikan, bukan mudah-mudahan, dipastikan masuk ke surga. Catatannya ada, bukan kedukun aja yang pakai syarat, Tuhan juga mempunyai syarat. Syaratnya ada, yaitu apa? Dua hukum utama: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu berat, tidak semua orang bisa melakukan, bahkan orang Kristen sendiri pun tidak mungkin, ini saya pakai, tidak mungkin melakukannya. Mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama manusia itu jabarannya panjang. Satu diantaranya, musuh harus dikasihani, bukan dilawan. Itu berat saudaraku. Yang bisa melakukannya itu cuma satu, manusia, Yesus. Karena tidak bisa manusia melakukannya, makanya ada karya Tuhan itu di dalam keimanan kami Kristen. Dia mengambil kutuk itu sehingga dia menjadi terkutuk. Saya nggak malu mengatakan, iya memang Tuhan kami itu menjadi terkutuk, dan kami bersyukur bahwa Tuhan kami itu menjadi yang namanya manusia. Yesus itu dengan nama Yesus itu menjadi terkutuk. Iya, kutuk yang ada di dalam diri. Cukup, lanjut Bang Juma. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Jangan terlalu banyak. Waalaikumsalam. Ini bukan gereja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gurunda. Ya, Bahwa kami ini seperti, ya, kepanjangan saudara, poinnya pun melebar entah kemana-mana gitu ya. Nanti jadi Anda babak belur, ya. panjang, Fokus saja dulu, saudara. Jangan terlalu melebar kemana-mana karena Anda kenapa Anda minim, pengetahuan Anda sangat minim sini ya. Jadi gini, Anda mengatakan, sabar dulu Bang. jangan di, jadi Masih panjang ya narasinya ya. Sayangnya ini bukan gereja. terima kasihlah kalau Jangan di mute, kepanjangan. Oke, saya tanggapi yang terakhir aja dulu tadi ya. Pembodohan dan kebodohan sang nihil ilmu yang mengatakan di Kristen itu kepastian selamat itu pasti. Tidak ada dalilnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak ada dalil jaminan keselamatan kepada Kristen. Minta kasih data bahwa di Kristen itu mudah-mudahan 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, anak-anak dewa, tetapi belum nyata
apa keadaan kita kelak. Belum pasti bagaimana situasi dan kondisi kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Kristus di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu bukan Tuhan, tapi manusia. Dalam keadaan yang sebenarnya Yesus itu, Kristus itu adalah makhluk seperti dengan Kristen yang lain. Itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman agar memahami pengajaran penyembah makhluk terkutuk. Ketika dia dengan sombongnya mengatakan di Kristen itu tidak ada mudah-mudahan, tapi kepastian itu kebohongan. Cara iblis menyesatkan itu kayak gitu. Kepada jemaat-jemaat, wah mereka hebat. Tapi kalau kepada apologet Islam Indonesia, mereka hanyalah sampah pemakan daun kering. 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak dewa, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum pasti, belum jelas. Ya, kalau di dalam terjemahan lama itu belum jelas seperti apa keadaan kita nanti. Itu dalam di dalam terjemahan yang sebenarnya. Kata nyata itu ini jauh dari apa yang seharusnya. Kata panero itu harusnya itu belum jelas atau belum pasti atau belum nampak, ya, artinya sesuatu yang masih abu-abu. Itu di 1 Yohanes 3 nomor 2. Kemudian banyak hal yang dinarasikan tadi sang nihil ilmu terkait dengan dia mengakui bahwa mereka menyembah makhluk terkutuk. Dan kebohongan yang paling terdahsyat yang dilakukan kemudian oleh iblis di atas muka bumi ini adalah fitnahannya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mereka memfitnah Nabi Adam secara membabi buta demi untuk menjual Kristus sebagai penebus mereka dengan cara mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini adalah kebohongan. Hadapkan saya, lulusan terbaik dari Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya bahwa Adam alaihissalam itu mewariskan dosa kepada keturunannya.